lain. Baik, TBM Akson sendiri adalah badan semi organisasi yang ada di FK Unwahas ini dengan fokus pembelajaran itu kegawat daruratan medis. Untuk kedudukannya, tim bantuan medis Akson ini dibawahi oleh Departemen Minat Bakat dan masuk ke badan semi organisasi. Selanjutnya, next. Oke, baik. Selanjutnya ke ranah nasional, TBM Akson, mohon maaf, mic-nya boleh di-mute dulu. Sebelumnya silakan mematikan speaker apabila tidak ada kepentingan untuk berbicara. Oke, baik, terima kasih. Oke, ulangi yang tadi Kak, slide sebelumnya di back. Oke, di sini di sini adalah untuk ranah nasional. Untuk TBM Akson sendiri berada pada naungan PT BMKI, yaitu Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Yang mana di sini terbagi menjadi 5 wilayah, dan TBM Akson sendiri masuk ke wilayah ketiga. Wilayah 3 yaitu bersama dengan PMPA Fagus, UNS, Osipital Unsud, terdapat Maladika FK Undip, dan lain-lain. Next, Kak. Ya, ini. Next, di sini juga tertera teman-teman kita yang berada di wilayah 3. Dan selanjutnya ini adalah beberapa logo dari anggota-anggota di seluruh Fakultas Kedokteran di Indonesia, yang kurang lebih ada 65 anggota yang telah tergabung, termasuk TBM Akson yang sudah menjadi anggota inisiasi. Dengan naungan tersebut, materi-materi pelatihan dari tim bantuan medis Akson kami mempunyai acuan yang jelas terkait kurikulum pembelajaran. Saya kira cukup sekian pengenalan untuk TBM Akson. Nah, di sini ini adalah gambaran kurikulum-kurikulum yang kita pakai, dan nanti akan dilanjutkan selanjutnya yang untuk lebih lengkapnya oleh anggota atau panitia yang bertugas. Saya kira sudah terlalu banyak saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dina. Selanjutnya sambutan dari Muhyi selaku pembimbing TBM Akson FK Unwahas. Kepada Dr. Muhyi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suara saya, Dik? Jakarta berarti. Terdengar? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala ummatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, adik-adik semua, mulai dari pengurus, anggota aktif dari TBM FK Unwahas, dan juga adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020 yang sangat saya banggakan. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bertemu, dan juga masih diberikan kesehatan untuk beraktivitas seperti sedia kala. Salam senantiasa kita panjatkan kepada sahabat tauran kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mengawali dari sambutan saya, bahwasanya tadi sudah dijelaskan di FK Unwahas mempunyai BSO, tim bantuan medis, meskipun masih baru, tapi melihat dari semangatnya dari teman-teman pengurus, saya kira kedepannya akan menjadi sebuah tim bantuan medis yang solid,
yang aktif dan juga bisa bersaing dan bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Untuk itu, dalam acara ini nanti akan dipaparkan beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa dan nantinya juga akan diaplikasikan ketika nanti kita sudah bekerja di rumah sakit atau bekerja di institusi lain, dan pasti kita akan menjadi garda terdepan dalam menangani pasien. Tentunya kita harus punyai kompetensi, baik itu kompetensi secara teori maupun secara keterampilan. Dan di TPM inilah nanti teman-teman semua akan banyak mendapatkan materi, baik itu secara teori maupun secara skill, sehingga nanti ketika kita sudah bekerja di rumah sakit atau bekerja di tempat lain, kita sudah terbiasa atau sudah terpapar dengan hal-hal yang bersifat emergensi. Saya berharap ke depannya semua yang terlibat dalam TPM ini senantiasa semangat untuk mengelola TPM ini, untuk menghidupkan dan juga untuk mengaktifkan agar TPM ini bisa eksis terus, bisa memberikan manfaat utamanya untuk kita sendiri dan juga secara umum untuk masyarakat semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya nanti bisa kita diskusi di sesi tanya jawab nanti. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhi. Baik, saatnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu pemaparan materi tentang simulasi evakuasi darat yang akan disajikan penayangan video. Mari kita simak bersama video simulasi evakuasi darat. Pada suatu hari, dua orang mahasiswa sedang berjalan menuju kos. Setelah menyelesaikan tugas anatomi yang menegangkan untuk pertama kalinya. Tetapi tiba-tiba tensi 70 per pulsasi, lagi tidak teraba, lateral dingin, pasien shock, selimuti pasien, angka sakit 30 derajat. Dinasah nadi dan tekanan darah, ya. Tensi 90 per 70, lagi teraba, lateral dingin, sehat, shock teratasi, posisi transportasi pasien. Dalam hitungan 3, angkat pasien, 1, 2, 3.
Ada suatu Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk tim TBM Akson. Selanjutnya, review singkat dari Dr. Muhyi. Kepada Dr. Muhyi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kendala kita di sini ya, seandainya kita bisa bertatap muka secara langsung, saya kira nuansanya akan lebih berbeda dibandingkan kalau kita melihatnya secara virtual ya. Tapi meskipun kita hanya bisa seperti ini, saya kira tidak membuat kita patah semangat, dan kita berharap semoga dengan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berkumpul dan bisa berlatih secara bersama-sama dan berkelompok. Baik, untuk review tadi, jadi yang harus kita perhatikan ketika ada korban terjatuh tidak sadarkan diri, utamanya kasus-kasus trauma ya, kita pertama harus cek kesadaran dari pasien tersebut. Ya. Kesadaran kita bisa panggil pasiennya, kemudian kalau kita panggil tidak ada respon, maka bisa kita rangsang dengan nyeri ya. Pada kasus tadi, pasien tidak ada respon, baik itu secara verbal dan secara rangsang nyeri. Kemudian tadi bisa kita lihat bahwa tim meminta atau penolong meminta temannya untuk menghubungi dari tim bantuan medis ya. Dimanapun nanti kalau kita menemukan korban, tentu kita tidak bisa sendiri menanganinya, maka kita harus menelpon tim bantuan, baik itu dari rumah sakit atau dari PMI atau dari tempat lain agar mengirimkan bantuannya. Nah, untuk penolong tadi yang pertama, setelah kita cek responnya, kemudian kita harus cek nadinya ya. Tadi dijelaskan nadinya teraba, tetapi pasien dalam kondisi sesak napas. Untuk itu maka diperlukan bantuan napas buatan. Pada saat kita tidak mempunyai alat bantuan napas, maka kita gunakannya dengan secara manual ya, yaitu dengan mulut ke mulut atau mulut ke hidung ya. Ya, nanti mungkin suatu saat kita bisa berlatih untuk utamanya untuk adik-adik yang masih baru, bagaimana tata cara memberikan nafas, baik itu secara mulut atau dari mulut ke ya. Nah, kalau kita mempunyai alat baik seperti masking, kita bisa menggunakannya dengan alat tersebut. Nah, pada saat bantuan datang, ya, bantuan pasti adalah dengan tim. Kita di tim bantuan medis itu tidak bisa kerja sendiri, kita membutuhkan tim ya, karena kita harus super tim bukan superman, dan tim itu harus ada yang koordinasi. Dalam artian ada koordinatornya atau kaptennya yang memberikan bantuan napas, kemudian menurut bantuan medis mengambil alih bantuan. Kemudian tim bantuan medis yang kaptennya segera memerintahkan anggotanya untuk masing-masing membagi tugas. Kalau kita lihat di video tadi ada ada kemudian tanda vital, baik itu tensi ya, nadi, suhu, respirasi, dan juga yang seluruh tubuh untuk melihat apakah patah, adakah luka. Kemudian juga ada anggota yang mencatat itu fungsinya adalah apa instruksi yang sudah diberikan oleh kapten apa saja dan yang sudah dikerjakan apa saja, dan kemudian langkah-langkah selanjutnya itu akan didokumentasikan. Tadi setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan tanda vital pertama kali, ternyata pasien didapatkan tensinya 70 per palpasi, berarti rendah sekali, dan nadinya tidak teraba dan teraba naturalnya dingin. Ini menunjukkan kondisi korban dalam keadaan shock, sehingga kita perlu tata shock awal, yaitu dengan cara membuat tubuh pasien menjadi hangat ya, untuk mengurangi suhu tubuh yang dari dalam itu terpengaruh oleh suhu luar, maka diberikan selimut biar hangat. Kemudian yang kedua, kita juga meninggikan posisi dari kaki pasien 30 derajat. Fungsinya adalah agar aliran darah menuju ke jantung itu
bisa kembali normal atau bisa terpaksa terjadi dengan baik. Dan ternyata dengan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan fisik ulang, yaitu tanda vital sudah mulai tensinya sudah mulai terukur meskipun masih rendah, dan juga nadinya sudah mulai teraba meskipun masih lemah. Dan tentunya ini hanya langkah awal. Kita juga perlu tata laksana berikutnya untuk swabnya ya. Apakah nanti dipasang infus atau nanti perlu diperiksa jantungnya, itu nanti di langkah selanjutnya untuk secondary survey. Nah, setelah pasien dalam kondisi stabil, tentunya kita harus dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai. Dan untuk posisi pengangkatan pasien ya dibutuhkan koordinasi biar pasien itu ketika dipindahkan di tandu atau pasien diangkat itu harus terkoordinasi dengan baik biar korban itu dalam keadaan aman ya, tidak berat sebelah atau bahkan nanti bisa membuat cedera lagi kepada korban. Hanya dalam hitungan 1, 2, 3 miringkan pasien, hitungan 1, 2, 3 angkat pasien dengan posisi yang harus sama sehingga nanti gerakannya akan sama, dan itu akan membuat pasien lebih nyaman meskipun korban dalam keadaan tidak sadar. Nah, kemudian setelah korban dimasukkan ke ambulan, tentunya tetap di ambulan diberikan bantuan napas sampai nanti tiba di rumah sakit di IGD untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Ya, itu hanya sedikit keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa kedokteran. Ya, utamanya nanti kalian menjadi dokter umum akan terpapar banyak sekali kasus-kasus emergensi ya, dan ini hanya sebagian kecil saja. Masih banyak kasus-kasus yang nanti akan kalian temukan, yang resusitasi, kasus-kasus shock, kasus trauma, dan sebagainya. Dan tentunya dengan nanti kalian akan bergabung di tim bantuan medis, materi-materi yang tidak akan kalian temukan di bangku kuliah secara langsung, ya di tim bantuan medis inilah kalian akan bisa mempraktekkan secara langsung, bisa mensimulasikan secara langsung, sehingga pasti teman-teman atau adik-adik yang bergabung di tim bantuan medis ini punya nilai plus atau kelebihan dibandingkan teman-teman yang tidak bergabung. Untuk itu, saya selaku pembina membuka seluas-luasnya kepada teman-teman semua untuk bergabung secara serius, ya, secara serius untuk menjadi seorang dokter atau saat ini menjadi mahasiswa kedokteran yang tidak hanya terampil dalam hal keterampilan, tapi juga bisa mengaplikasikan langsung dengan kasus-kasus yang nanti pada saat kalian bekerja akan banyak menemukannya. Dan nanti juga akan dibahas secara teoretik kenapa langkah-langkah ini harus dilakukan, ya tujuannya untuk apa, pengobatannya untuk apa, ya. Jadi aplikasi klinis akan menjadi target dalam dalam kegiatan yang ada di TBM ini. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhi telah memberikan review yang jelas bagi kami. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Sebelum memulai sesi tanya-jawab, saya akan membacakan beberapa ketentuan. Adapun ketentuan tersebut adalah kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya-jawab akan disediakan sebanyak 5 pertanyaan. Pada saat sesi tanya-jawab sedang berlangsung, diharapkan para peserta untuk selalu tertib dan tenang. Jika ingin bertanya, bisa menyalakan mic. Bisa. Gimana? Ada yang nanya, Dik? Silakan. Atau kalau nggak nanya mungkin mengomentari boleh. Tadi video ini
kesan-kesan. Ya. Mungkin dari panitia operator bisa memutar videonya ulang. Sebentar, 2020 ketua komtingnya siapa? Komtingnya. Pada suatu hari, dua orang mahasiswa sedang berjalan menuju kos. Setelah menyelesaikan tugas anatomi yang menegangkan untuk pertama kalinya. Ada yang tanya itu di chat tuh siapa? Moderator? Mohon izin, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ditya Rizky Mahendra, angkatan 2020. Saya ingin menanyakan tadi tentang video yang tadi. Itu kan jika si korbannya itu jatuh maksudnya dengan posisi terlentang. Saya mau nanya kalau misalkan ada korban kecelakaan seperti itu atau jatuh atau apa dengan posisi tengkurap atau ya posisi tengkurap itu apakah ada tekniknya yang khusus jadi biar tidak sembarangan. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ditampung dulu aja, ditampung dulu. Ada lagi? Langsung dijawab atau dikumpulin dulu, Dok? Ditampung dulu kalau ada yang tanya lagi. Baik. Silakan penanya berikutnya. Izin Kak untuk bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wijayanto Bagus Putrawan dari angkatan 2020. Jadi pertanyaan saya, apakah setiap anggota TBM itu mempunyai kartu tanda anggota atau identitas? Jadi gini Kak, jika kalau ada kecelakaan di jalan, kalau kita ingin membantu, terkadang kita disepelekan oleh warga. Jadi ngapain sih kok adik ini malah bantu? Adik itu ikut apa, gimana? Jadi kan kalau ada identitas atau KTA kita ikut TBM, kita lebih diakui gitu. Terima kasih. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Kak, izin bertanya. Saya Tifal dari angkatan 2020. Bagaimana hal pertama jika ada seorang kecelakaan, dia terbaring ke arah misal miring.
terus terkena bagian mata, terus habis itu mata itu tertancap oleh kaca dan kerikil-kerikil sebagainya. Hal pertama yang harus kita lakukan itu apa nggih, Dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, langsung jawab ya. Iya, Dok. Oke, yang pertama terkait tentang evakuasi korban ya. Jadi tadi ditanyakan kalau posisi korbannya miring bagaimana atau pasien korbannya tengkurap bagaimana ya. Prinsipnya gini deh. Cedera yang patut kita waspadai adalah cedera servikal ya, atau tulang yang berada tepat di belakang leher kita itu. Nah, evakuasi pastinya untuk memudahkan kita adalah harus dibuat pasien terlentang dulu. Ketika kita menemukan korban itu dalam kondisi tengkurap atau dalam kondisi miring ya, pertama kali kita harus periksa adalah ada tidaknya jejas itu yang ada di area leher ya. Kalau itu ada jejas di area leher, maka untuk membuat posisi itu menjadi terlentang ya evakuasinya, maka kita harus fiksasi posisi kepala dan leher itu tidak bergerak ya. Jadi menggerakkannya itu adalah selaras batang tubuhnya, tidak boleh kita nolehkan kepalanya sendiri. Jadi kita putar sesuai dengan batang tubuhnya. Itu berarti nanti harus ada penolong yang tugasnya memfiksasi di daerah leher atau di daerah kepalanya, yang nanti ketika buat pasien itu terlentang, posisi kepalanya itu sejajar atau searah dengan posisi batang tubuh ketika kita gerakkan rotasi ke kiri atau ke kanan. Tidak boleh kita toleh-tolehkan, nanti justru akan membuat cederanya tambah parah. Itu yang terpenting. Nah, kemudian selain itu bisa juga pasien terjatuh dalam kondisi pakai helm ya. Nanti juga ada trik khusus bagaimana tata caranya kalau pasien itu pakai helm. Tentunya kita harus lepas helmnya kalau kita mau kasih bantuan napas. Kalau nggak kita lepas ya nggak mungkin kita kasih bantuan napas. Dan nanti ada tekniknya khusus untuk tata cara bagaimana melepaskan helm ya. Mungkin nanti di di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas itu ya. Tapi intinya dari semua itu adalah kita memfiksasi bagaimana posisi leher dan kepala itu ya, ketika kita merotasi harus sejajar atau berirama dengan batang tubuh ya. Tidak boleh kita toleh-tolehkan sendiri. Itu yang terpenting, makanya harus ada yang fiksasi di daerah leher dan kepala ya. Itu harus wajib itu. Karena kalau nanti kita salah mengevakuasi justru akan membuat cederanya tambah parah ya. Dan cervikal itu kita ketahui di situ tempat jalannya medula spinalis ya. Kalau itu cedera, maka itu akan membuat seluruh persarafan batang tubuh sampai ke ekstremitas itu akan terganggu ya. Akan mengalami kelumpuhan. Maka itu menjadi hal yang sangat penting ketika terjadi kasus-kasus trauma. Ya mungkin untuk penjelasan lebih detailnya saya nggak bisa menjelaskan di sini, nanti mungkin di sesi selanjutnya kita bisa diskusi lagi ya untuk menyingkat waktu. Saya harap penanyanya jangan puas dengan paparan saya saja, nanti bisa juga cari-cari di sumber yang lebih akurat lagi ya. Kemudian yang kedua terkait tentang kartu identitas ya, sebenarnya untuk saat ini sih masyarakat mungkin belum terpapar atau mengetahui ya apa sih bantuan medis yang ada di Fakultas Kedokteran itu mungkin belum banyak. Dan mungkin yang banyak diketahui adalah mungkin petugas PMI ya, kemudian atau mungkin dokter ya, perawat mungkin yang diketahui. Tapi tidak ada salahnya nanti ya kita bikin bikin kartu anggota, dan ketika nanti kita mendapatkan atau menemukan korban tidak ada salahnya kita
menolong ya. Tentunya kita juga harus punya bekal dulu, tidak asal menolong saja ya. Nah, meskipun nanti kita sudah berusaha memberikan pertolongan, tapi mungkin kalau ada masyarakat yang sifatnya menolak kita atau tidak percaya dengan kita, ya kita tidak perlu memasukkan kehendak ya. Yang penting kita ada berusaha menolong. Tapi seandainya ada masyarakat yang menolak kita atau memarahi kita, ya sudah, apa boleh buat ya. Yang sampai malah kita dianiaya atau malah dipukuli, itu jangan sampai. Yang penting kita berusaha. Ya, saya kira kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang santun, ya semoga masyarakatnya bisa menerima. Kemudian yang ketiga, kita di matanya ada bekas kerikil atau kaca. Ya, prinsipnya gini deh, kalau ada luka tusuk dimanapun ya, misalnya terkena tombak atau terkena panah ya, dimanapun posisinya itu, ya, di mata itu superficial atau itu profunda atau dalam ya, selama masih menancap, jangan kita cabut ya, biarkan itu menancap. Justru kita harus fiksasi ya, harus fiksasi biar nggak goyang-goyang, itu yang terpenting. Tapi kalau sudah lepas duluan ya sudah, berarti sudah lepas dengan sendirinya. Tapi kalau masih menancap, biarkan itu menancap. Ya, karena kalau nanti kita cabut, khawatirnya malah terjadi perdarahan. Dan kita belum siap untuk untuk mengganti perdarahannya dengan menggunakan infus atau transfusi darah ya. Yang penting kita fiksasi aja. Kalau ada luka robek ya, kalau robek kita tutup lukanya menggunakan kain atau menggunakan kasa, itu boleh ya. Intinya kalau ada luka yang terekspos, kita berusaha menutupi ya dengan kain yang bersih ya, tujuannya untuk mengurangi kontaminasi dari bakteri atau kuman-kuman lainnya ya. Itu yang terpenting ya. Intinya jangan sampai kita menolong itu membuat diri kita celaka, atau yang kedua membuat korban itu tambah celaka. Prinsipnya itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Cik. Kalau ada yang menambahkan silakan. Terima kasih Dr. Muhi. Bagaimana, apakah sudah jelas? Sudah Kak, jelas. Baik, semoga bisa menambah wawasan kita dalam evakuasi darah. Saatnya kita menginjak acara yang berikutnya, yaitu pengenalan TBM yang akan dipaparkan oleh Kak Okta. Kepada Kak Okta, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk memberikan materi pengenalan tim bantuan medis Akson Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Yang pertama di sini adalah perkenalkan, saya Okta dari angkatan 2017. Jabatan saya di TBM Akson adalah sebagai Kepala Divisi Kaderisasi pada masa bakti 2019-2020. Dibuka slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana TBM di FK Unwahas. Sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa TBM di FK Unwahas ini adalah organisasi yang baru, namun semangat kita adalah semangat yang lebih bergejolak dibanding dengan organisasi yang sudah ada. Bisa dilihat sendiri nanti bagaimana aktifnya kami. Di sini TBM Akson ini adalah organisasi yang legal karena sudah masuk ke SK Rektor, dan kami memiliki naungan yang lebih luas, yaitu PTBM-MKI, yaitu Perhimpunan Tim Bantuan Medis Fakultas Mahasiswa Kedokteran Indonesia.
ada 5 wilayah di Indonesia, Jawa Tengah dan juga DIY masuk ke wilayah 3. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah peta dari Jawa Tengah, beberapa universitas yang memiliki fakultas kedokteran, yang di dalamnya memiliki organisasi TBM, seperti FK Undip, yaitu Maladika, dan FK UMS TBM Girus. Selain itu di Jogja juga wilayah 3 juga. Selanjutnya next. Di sini adalah anggota tetap dan anggota peninjau. Jadi perlu diketahui sebelumnya bahwa TBM ini bukanlah organisasi biasa yang langsung bisa masuk ketika ada open recruitment. Tidak bisa. Kami membedakan adanya anggota tetap dan anggota peninjau karena dari PT BMMKI sudah ditetapkan seperti itu. Apabila ada sebuah fakultas kedokteran ingin membuka TBM, maka dia harus menjadi anggota peninjau terlebih dahulu. Mohon maaf, sebelumnya anggota inisiasi. Jadi anggota inisiasi itu anggota yang masih istilahnya masih magang. Dia diinisiasi selama 3 bulan, 3-6 bulan. Nanti dia itu dilihat bagaimana keaktifannya dengan TBM-TBM yang lain yang sudah eksis, seperti TBM Maladika kalau di Undip. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan sudah pada mendengar. Selanjutnya setelah 3-6 bulan kami patut untuk naik jabatan ke anggota peninjau, kami masuk ke anggota peninjau. Ini buku kaderisasi TBM pada tahun 2018 yang waktu itu Unimus masih menjadi anggota peninjau. Setelah masuk ke anggota peninjau dengan syarat mengikuti beberapa prosedur, maka baru diangkat menjadi anggota tetapnya PT BMMKI di Indonesia. Seperti itu, seperti yang bisa kita baca, ada 9 yang sudah masuk ke anggota tetap. Ini sudah diperbarui, tapi saya menggunakan yang lama. TBM FK Unwah sudah menjadi anggota peninjau. Bisa di next. Next. Dikeluarkan semuanya dulu aja. Berdirinya TBM Akson tidaklah terlepas dari visi, misi, dan tujuan kami, yaitu melatih dan mempersiapkan mahasiswa menjadi tim yang berfokus pada bantuan bencana dan kegawat daruratan. Kami percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diraih dengan cara mempelajari teori saja. Karena saya sendiri yang sudah merasakan menjadi anggota TBM, merasakan bahwa ternyata pelatihan TBM lebih menantang daripada hanya skill lab biasa. Selanjutnya, misi kami mengadakan pelatihan skill dengan mengacu pada kurikulum kesehatan yang berlaku. Ini kurikulumnya tidak ngasal, yaitu kurikulum dari PT BMMKI. Jadi PT BMMKI itu seperti halnya kalau teman-teman pernah dengar ISMKI, tapi itu Ikatan Senat atau ranahnya BEM. Kalau kami, naungannya adalah PT BMMKI. Selanjutnya, misinya menjaring mahasiswa Fakultas Kedokteran Unwahas untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Kemudian tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa FK Unwahas dalam mengenali dan menangani kegawat daruratan medis dan tanggap bencana. Jadi kami percaya bahwa teori tanpa diasah dengan skill itu hanya akan kosong dan tidak bisa menolong orang. Selanjutnya, next. Di sini ada struktur organisasi dan beberapa divisinya. Ada Kak Dina yang tadi sudah menyampaikan sebagai Ketua Umum TBM Akson FK Unwahas masa bakti 2019 sampai dengan 2020. Ada juga sekretaris, bendahara, ada 6 divisi yang masing-masing nanti ada beberapa program kerjanya. Kebetulan saya adalah menempati divisi kaderisasi. Selanjutnya, next. Ini adalah beberapa program kerjanya. Biasanya untuk merangkum atau menentukan jadwal untuk mempelajari skill apa dari kurikulum yang ada, divisi inilah yang bertanggung jawab untuk
membuat materinya. Kemudian nanti diusulkan ke pembina. Next. Ini divisi kaderisasi. Tugasnya seperti ini, yaitu bertanggung jawab untuk membuat materi pengenalan TBM ke adik-adik. Selanjutnya membuat formulir pendaftaran untuk adik-adik yang berminat mengikuti TBM Akson. Selanjutnya divisi logistik adalah divisi yang paling menantang di TBM kami, yaitu beliau-beliau yang memiliki kemampuan lebih dalam tenaga, karena beliau-beliau inilah yang bertanggung jawab dalam urusan masalah-masalah peralatan yang akan kami gunakan. Jadi kami menggunakan alat-alat yang lebih maju dibanding ketika skillab. Misalkan kita skillab berkelompok banyak dan kita tidak berkesempatan menggunakan, kalau kita di TBM kita kapanpun bisa menggunakan atau meminjam. Selanjutnya, ini divisi Danus, masalah peruangan. Selanjutnya, divisi Medcom Info seperti sosial media, menyuarakan TBM Akson ke sosial media. Selanjutnya, ini adalah struktur organisasi yang lebih lengkap. Tadi bisa dibaca, ada Kak Dina sebagai Ketua Umum, Kak Septiar sebagai Sekretaris, dan Kak Zulfa sebagai Bendahara. Tadi kalau di video menjadi Kapten Tim Medis, itu adalah Kak Zulfa. Selanjutnya di sini adalah divisi-divisi, nama yang tercantum pertama adalah Kepala Divisi. Selanjutnya, inilah program kerja dari TBM Akson, yaitu ada program mingguan dan triwulan. Program triwulan ini adalah program per 3 semester atau per tengah semester. Next, program mingguannya yaitu biasanya adalah pelatihan. Pelatihan ini biasanya ada di dalam kelas dan ini menganut pada buku kurikulum PTBM MKI. Selanjutnya, biasanya materinya adalah basic life support, kalau teman-teman sudah pada pernah mendengar. Kemudian adalah cara menjahit, ini sangat dasar sekali dan semua dokter umum harus bisa. Selanjutnya, ini selanjutnya. Program triwulan ini adalah dari biasanya kami mendatangkan dari PMI atau Basarnas untuk memberikan seminar dan pelatihan-pelatihan pada kami seperti evakuasi darat dan evakuasi bencana seperti tenggelam ataupun kecelakaan. Menambahkan bahwa TBM itu adalah seperti halnya PMR tingkat di atasnya Wira. Seperti kalau di SD itu Muda, SMA, SMP Madya, di SMA kan Wira. Lalu kita itu seperti di atasnya. Nah, apa bedanya dengan KSR? Biasanya KSR itu lebih ke universitas. Dan TBM ini setahu saya hanya dimiliki di Fakultas Kedokteran saja. Selanjutnya. Fotonya dikeluarkan semuanya aja dulu. Tidak hanya teori yang kami pelajari, ini adalah bukti real dari pengabdian kami TBM dan ini diberikan secara gratis. Kami memberikannya seminggu sekali, tiap hari Minggu, di tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat. Seperti halnya ketika kita di Gunung Pati, kita sudah pernah pengabdian di depan SMP 22. Apa isinya? Tensi dan pemeriksaan gula darah sewaktu. Ini sebenarnya ada satu lagi tambahan, yaitu pemeriksaan kolesterol. Dan semuanya ini adalah gratis. Teman-teman bisa tahu sendiri bahwa kita kalau cek BDS dan kolesterol di luar, kita pasti dikenakan biaya yang lebih dari 10.000. Dan ini TBM Akson memberikan gratis pada mereka, bukti pengabdian yang real. Uangnya dari mana?
Uangnya berawal dari anggaran-anggaran yang sudah kami dapatkan. Selanjutnya dibuka semuanya saja. Ini adalah alur dari rekrutmen TBM. Jadi sudah saya katakan tadi bahwa kalau menjadi anggota TBM tidak hanya mendaftar lalu mendapat interview, kemudian lolos menjadi divisi ini, tidak. Kami memiliki 50 anggota tetap sekarang dengan alurnya. Pertama, kita mengadakan open recruitment seperti ini, kemudian menggunakan bebas mengisi form, lalu kita memberikan MCQ. MCQ itu multiple choice question, seperti kita mengerjakan pilihan ganda, dan interview. Di sini bobot kesalahan maksimal 20%. Dari masing-masing MCQ dan interview, maksimal kesalahan 60%. Jadi MCQ dan interview ini bobotnya 80%, harus 80%, di bawah 80% sedikit dipertimbangkan. Kemudian ada pengumuman hasil MCQ dan interview bagi mereka-mereka yang lolos menjadi anggota muda. Mereka belum ditetapkan menjadi anggota tetap, bisa mengikuti pelatihan dan pendidikan selama 1 tahun. Bagaimana Kak untuk mengikuti biar bisa jadi anggota tetap dan dilantik? Jadi mereka ketika mendapat pengumuman hasil MCQ, mereka sudah menjadi anggota, tapi anggota muda, bukan anggota tetap. Nah, syaratnya mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 1 tahun. Barulah pendidikan dan pelatihan itu berisi apa, Kak? Pendidikan dan pelatihan ini berisi seperti tadi yang sudah saya jelaskan di program mingguan. Kita berada di ruang aula dan menggunakan alat-alat yang real. Alat-alat yang kita gunakan seperti skill. Kemudian setelah kita mengikuti pendidikan dan pelatihan, kita nanti akan dilantik dengan simbol menggunakan slayer berwarna orange. Seperti ini bisa dilihat di gambar. Ini sebagai simbolis bahwa kami sudah diangkat menjadi anggota tetap. Seperti itu. Yang melantik adalah pembina dari kami. Selanjutnya. Ini adalah contoh alur rekrutmen tahun kemarin. Dilewati saja. Mungkin ada yang ingin bertanya? Karena malu bertanya sama dengan menunda kesuksesan. Ini pertanyaannya dibuka seputar rekrutmen dan TBM itu apa dan seputar TBM. Sudah berbeda dengan hal video tadi. Silakan. Ada yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Silvana Gata, angkatan 2020. Ingin bertanya, Kak. Untuk pelatihan mingguannya itu setiap hari apa aja ya, Kak? Terima kasih. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kak, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Baik, nama saya Ditya Rizky Mahendra. Saya ingin bertanya untuk TBM semua universitas, termasuk juga TBM Unwahas, apakah
dilindungi oleh undang-undang, Kak. Dan itu dilindungi undang-undang dari siapa, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Maaf Kak, izin bertanya Kak. Ya, silakan. Nama saya Rizky Tiza Amalia. Mohon maaf Kak, untuk multiple choice question dan interviewnya itu pertanyaan seputar apa ya Kak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan jika ingin bertanya lagi. Kak, izin bertanya, Kak. Untuk opreknya itu di kampus aja atau kita ada keluar gitu, Kak? Misalnya ke puncak atau gimana gitu, Kak? Terima kasih. Bisa perkenalkan diri dulu. Mohon maaf Kak, perkenalkan nama saya Dania Silvana Gata, angkatan 2020. Ingin bertanya Kak, untuk open recruitment-nya itu di kampus aja atau ada keluarnya juga gitu Kak, seperti Muncak atau seperti apa gitu Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, cukup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Halo, Dek. Sudah Kak. Terima kasih, Dek, atas antusias pertanyaannya. Jadi saya mau menjawab yang nomor 1 urut ya. Tadi yang pertama adalah hari apa saja latihannya. Jadi kami melakukan pelatihan indoor atau melakukan rutinitas latihan itu pada hari Senin sepulang kuliah. Biasanya hari Seninnya sekitar jam 4. Karena beberapa ada yang kuliah sampai setengah 4 dan nanti ada isomanya sebentar lalu kita latihan. Seperti itu. Materinya apa saja? Materinya sangat banyak dan itu sudah diatur di kurikulum PTBM MKI. Salah satunya yaitu RJP. Kalau mungkin adik-adik ada yang pernah dengar, resusitasi jantung paru. Ini semuanya harus bisa melakukan dan ini pelajaran ini hanya ada di semester 7 sebenarnya di modul kegawat daruratan. Tapi dulu saya pernah dapat di semester 2 dan saya nggak paham. Alhamdulillahnya diulangi juga di TBM. Jadi
saya jadi bisa dan paham apa itu RJP, bagaimana cara RJP dan indikasi serta apa yang tidak boleh dilakukan seorang dokter untuk melakukan resusitasi jantung paru. Seperti itu. Selanjutnya, apakah sudah bisa menjawab pertanyaannya, Dek? Kak, terima kasih. Tadi melanjutkan pertanyaan yang nomor 2 ya, Dek. Itu nomor 2 itu maksudnya PTBM MKI-nya atau kami dari TBM Aksonnya yang di undang-undang atau gimana, Dek? Tadi boleh diulangi sebentar? Iya, Kak. Maksud saya dari itu PT apa? PT maaf Kak, tadi apa? PTBM MKI-nya itu, Kak. Itu apakah ada undang-undang yang menaungi organisasi tersebut? Kalau landasan undang-undangnya saya belum begitu ini ya, Dek. Saya kalau disuruh nyebutin saya kurang tahu dan kurang paham, tapi yang jelas itu PTBM MKI di bawah naungan, tetap di bawah naungan IDI. Pernah mendengar IDI? Ikatan Dokter Indonesia. Seperti itu, Dek. Coba nanti setahu saya PTBM MKI itu legal dan di bawah naungan undang-undang pada tahun 98. Ya, setahu saya 92 atau 98. Itu sudah terbentuk PTBM MKI di Indonesia. Tapi untuk persisnya berapa-berapa saya kurang tahu. Itu, Dek. Maaf atas keterbatasan saya ya. Apakah sudah bisa menjawab, Dek? Ya, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Jadi PTBM MKI dan TBM ini sangat-sangat legal. Nggak usah khawatir, Dek. Jadi pertanyaan nomor 3. Saya boleh menambahkan nokta? Oh, boleh, Dok. Silahkan, Dok. Ya, terima kasih. Yang perlu kalian pahami adalah bahwasanya yang namanya tim bantuan medis mahasiswa itu tentu punya kebatasan dibandingkan kalau kita sudah menjadi seorang dokter ya. Kalau seorang dokter sudah mempunyai ijazah dan SR yang melekat dengan segala profesi dan tanggung jawabnya, tapi kalau mahasiswa itu ini sebagai media kita untuk berlatih sebenarnya ya, berlatih mengasah skill kita yang mungkin secara teori atau secara praktek di dunia perkuliahan tidak dapat kita tidak mendapatkan secara utuh atau tidak langsung berpaparan langsung dengan keadaan di klinisnya atau dengan pasien atau korban. Nah, disinilah kita akan diasah. Ya. Nah, ketika nanti mungkin ada suatu bencana atau suatu keadaan yang memungkinkan kita diajak untuk ikut berpartisipasi membantu menjadi tim bantuan, kita pun juga masih punya keterbatasan ya, dan kita tentunya masih di bawah koordinasi dari pembina ya, yang pastinya adalah seorang dokter yang sudah mempunyai ijazah dan STR ya. Dan juga nanti ketika kita gabungan pun juga di bawah koordinasi mungkin dengan PMI atau dengan Basarnas atau BNPB, TNI Polri, itu masih kita menjadi tim bantuan yang sifatnya bukan menjadi koordinator tapi sebagai pelengkap gitu ya. Nah, kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh dulu, yang penting di TBM ini adalah bagaimana kita nanti ketika lulus menjadi seorang dokter ya, kita sudah mempunyai banyak ilmu atau pengalaman yang sudah diajarkan ya, yang mungkin di kuliah kita nggak dapatkan, sehingga nanti ketika kita sudah menemukan pasien di IGD dimanapun kita sudah tidak canggung ya, kita telah tidak
tidak bingung. Oh, dulu pernah pelatihan kayak gini, ternyata kasus seperti ini kita tidak kebingungan. Nah, kemudian untuk undang-undang sebenarnya ya karena TBM ini di bawah Fakultas Kedokteran, ya induknya ya juga di penyelenggaraan FK gitu, di penyelenggaraan FK. Dan tadi sudah dijelaskan ya, meskipun kita masih status mahasiswa PTBM itu, tapi misalnya dari ID ya mengakui kalau organisasi itu positif ya. Jadi TBM itu positif gunanya untuk mengasah keterampilan mahasiswa sehingga nanti ketika sudah lulus menjadi seorang dokter dia mempunyai kemampuan dan siap menjadi tim bantuan di garda terdepan untuk menolong pasien gitu ya. Jadi kalau ditanyakan undang-undang ya induknya nanti mengarah ke undang-undang penyelenggaraan FK ya, bukan undang-undang praktek kedokteran. Kalau praktek kedokteran nanti hubungannya itu dengan kalau kita sudah jadi dokter, punya ijazah STR, kita mau praktek, nah itu induknya di undang-undang praktek kedokteran. Ya. Tapi kalau ini menurut saya adalah undang-undang yang induknya di penyelenggaraan di di Fakultas Kedokteran, di undang-undang pendidikan. Saya kira itu ya. Yang terpenting tadi itu di sini adalah untuk mengasah kemampuan kita, skill kita, biar nanti ketika kita sudah menjadi seorang dokter yang kerja di lapangan ya kita sudah banyak terpapar kasus, terpapar masalah-masalah ya, meskipun tidak langsung dengan pasien, tapi kalau kita sudah sering melihat kasusnya atau mengkaji kasusnya, saya kira akan memudahkan kita ketika nanti kita langsung terjun menghadapi seorang pasien. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhyi. Terima kasih Kak Okta atas materinya. Terima kasih. Melanjutkan dari ya gimana? Yang ketiga silakan dijawab Dokter. Baik dok, terima kasih. Tadi saya ulangi nomor 3 yaitu MCQ dan interviewnya seputar apa saja. Jadi MCQ dan interviewnya seputar materi yang telah kami sampaikan tadi. Jadi pada video itu yang MCQ-nya ada 2 materi dan interview dan MCQ-nya ada 2 materi. Yang pertama adalah materi dari simulasi video dan yang kedua adalah materi dari TBM-an. Jadi TBM itu apa? Naungan TBM secara pada ranah yang besar itu apa? Misalkan PTBM MKI seperti itu. Jadi pertanyaannya seputar itu saja yang kita materikan pada hari ini. Seperti itu, Dek. Kemudian yang nomor 4, apakah sudah bisa menjawab, Dek? Tiza dari angkatan 2020. Baik, nomor 4 selanjutnya pertanyaan dari Dania 2020. Open recruitment-nya di kampus saja atau ada acara outdoor-nya seperti Muncak. Seperti itu ya pertanyaannya ya? Iya, Kak. Baik, yang pertama visi misi dari kami yaitu kegawat daruratannya adalah indoor. Jadi kami berbeda dengan TBM misalkan Undip, Maladika itu adalah TBM yang ke dunia luar, maksudnya ke bencana alam seperti evakuasi bencana air, tenggelam ataupun ke laut seperti itu. Jadi kalau kami secara indoor itu Dek. Baik, mungkin kalau muncak-muncak itu adalah acara makrab dari TBM saja gitu ya. Iya Kak, terima kasih. Baik, nah, terima kasih menambahkan. Jadi ketika nanti teman-teman atau adik-adik sudah dilantik menjadi anggota tetap, sudah mendapatkan NIR atau nomor induk registrasi. Jadi syarat menjadi anggota tetap dan mendapatkan selayar oranye seperti ini adalah mengikuti pelatihan selama 1 tahun setiap hari Senin setelah dinyatakan lolos mengikuti MCQ dan interview. Seperti itu. Jadi setelah kami memiliki 4 jenis keanggotaan ya. Yang pertama adalah anggota tetap. Itu sudah memiliki nomor induk registrasi. Itu khusus TBM ya. Kemudian sudah memiliki selayar
orange seperti bukti simbolis anggota tetap. Selanjutnya di sini juga ada jenisnya. Yang kedua adalah anggota inti. Ini sudah masuk ke kepengurusan. Syaratnya apa saja? Banyak dan tidak sembarang, maksudnya anggota tetap terus jadi pengurus itu tidak. Selanjutnya yang adalah anggota purna. Jadi anggota purna ini yang sudah dinyatakan selesai masa studi preklinik atau sarjana kedokteran, namun belum disumpah menjadi dokter. Nanti kalau sudah menjadi dokter atau alumni TBM, namanya adalah anggota luar biasa. Itu sudah menjadi dokter. Gitu. Misal seperti saya, nanti lulusan atau alumni FK Unwahas masuk ke TBM Akson, saya main-main ke TBM, ke kampus, saya menjadi anggota luar biasa. Karena saya sudah disumpah menjadi dokter. Itu jenis-jenis dari TBM. Jadi tidak mudah langsung menjadi anggota tetap. Tidak. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Terima kasih Kak Okta dan Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Okta dan Dr. Muhyi atas materi yang telah diberikan. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi TBM Akson. Alhamdulillah, acara demi acara kita lalui dengan hikmat dan lancar. Demikianlah acara kita pada hari ini mengenai sosialisasi untuk mengenal lebih dekat TBM Akson FK Unwahas. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada sesi foto bersama. Bisa menyalakan kamera semuanya. Bisa menyalakan kamera. Oke, siap semuanya ya. Tangannya bisa kayak kakaknya dibiruin. Disilang. Tahan dulu. 3. Tahan dulu. Belum. Bebas itu. Satu kali lagi yang kayak gini. Gaya bebas ya. Sudah belum, Kak? Ani, kamu nggak ada gambarnya. Ada. Udah belum ya ini? Sudah. Terima kasih.
Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Jangan lupa bergabung ya. Ayo bergabung bersama kami. Terima kasih, Terima Kak. kasih. Nama saya Muhammad Alvin, bukan Pak Bu. Ayo bergabung bersama kami. Ayo bergabung bersama kami. Jangan lupa bergabung semuanya. Siap, Kakak. Kak, udah boleh live belum, Kak? Udah deh. Izin live ya, Kak. Izin live, Kak. Terima kasih, Kak. Yang mau live, silakan live ya. Nggak apa-apa kok. Yang bertanya dapat merchandise. Hubungi Kak Aska, Dek.